Saat ini kita akan membahas mengenai hasil daripada tes yang kemarin dilaksanakan, namun supaya penjelasan ini menyeluruh, jadi saya akan memulai pembahasannya ya dari mengenai apa esensi daripada tes psikologi itu sendiri. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Yovan P. Putra. Saya sebagai salah satu praktisi psikologi di lembaga Total Mind Learning. Ada beberapa yang baru bergabung. Dan saya juga sebagai pelatih atau widya iswara di LIPI, Pusbindiklat LIPI Cibinong. Dan apa lagi ya? Saya memberikan sesi terapi, sesi coaching, training, ya, baik kepada individu maupun organisasi. Dan sejauh ini kami sudah menulis sebanyak 16 buku. Itu adalah terkait dengan rata-rata tentang psikologi. Kurang lebih mungkin ini salah satunya. Jadi mungkin nanti kalau sekiranya ada beberapa, kenapa ini nanti akan menjadi pembahasan yang menarik, karena hasil temuan daripada tes kemarin, banyak sekali di antara putra-putri Bapak Ibu sekalian yang mengalami kesulitan konsentrasi. Tapi nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Total Mind Learning itu adalah kita melakukan assessment profil pembelajaran yang kemarin kita baru saja lalui. Kami juga ada coaching untuk sekolah, layanan sekolahan kita. Lalu kemudian terapi, lalu kemudian juga ada bootcamp. Jadi kita memberikan, nah ini adalah beberapa institusi yang pernah kami layani secara institusi. Ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan perihal assessment. Jadi, ibu-ibu sekalian, assessment atau tes psikologi itu berbeda dengan tes sekolahan. Gitu ya. Jadi berbeda dengan tes sekolahan, dia tidak sama dengan tes sekolahan. Apa bedanya? Gitu ya. Bahwa pada tes psikologi itu memberikan potret terkait dengan kondisi siswa per saat ini atau relatif saat ini. Nah, tolong digarisbawahi potret dan relatif per saat ini. Apa itu maksudnya potret? Potret itu ya artinya adalah seperti layaknya potret Bapak dan Ibu sekalian, dia tidak bisa dikomparasi antara satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi sifatnya itu sangat subjektif, jadi nggak bisa dibandingkan, beda dengan tes sekolahan seperti itu. Dan yang kedua, dia itu adalah relatif per saat ini. Yang artinya apa? Kalau relatif per saat ini, 6 bulan lagi nanti diukur, bisa jadi hasilnya berbeda. Jadi 6 bulan lagi diukur, nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Bergantung dari apa yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Nah, tes yang dilakukan itu ada dua. Ada yang sifatnya klasikal. Klasikal itu sifatnya adalah bersama-sama ya di sekolah umumnya secara tertulis. Dan ada juga yang personal. Personal itu adalah tes secara tertulis yang dikonfirmasi dengan wawancara. Jadi perbedaannya adalah ada konfirmasi wawancara. Walaupun wawancara yang kemarin itu baru sebatas pada wawancara siswa seperti itu. Tapi fungsi daripada wawancara itu sebenarnya apa? Untuk menggali informasi yang tidak atau belum terungkap di tes tertulis. Oke. Nah, yang kita assess kemarin, yang kita tes kemarin itu ada dua, yaitu adalah yang terkait dengan aspek afektif atau emosi, ya, dan juga aspek kognitif. Aspek emosi itu afektif terkait dengan misalnya motivasi, lalu kemudian inisiatif, lalu kemudian tingkat stresnya, gitu ya. Penting juga saya garis bawahi bahwa berbeda dengan tes-tes psikologi di lapangan, kami juga memberikan tes kecemasan. Tes kecemasan ini menjadi penting nih Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena jangan sampai, dan ini banyak kasusnya, siswa sudah belajar ya dengan sungguh-sungguh, gitu kan? Dia belajar sungguh-sungguh pada saat sebelum ujian, masuk ke ruang ujian, nervousnya tidak bisa dia kendalikan, tiba-tiba dia blank. 2 jam, 3 jam ujian terlaksana, dia tidak bisa ngapain, keluar ruang ujian, baru kemudian jawaban itu bermunculan. Akibatnya adalah nilainya atau hasilnya kurang.
bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini banyak yang seperti ini, itulah sebabnya kenapa pada saat pelaksanaan tes yang kemarin, kami juga melampirkan tes terkait dengan kecemasan saat ujian. Yang selanjutnya itu adalah tes kognitif atau daya belajar. Nah, kalau daya belajar ini terdiri atas apa? Salah satunya itu adalah konsentrasi, daya ingat, lalu kemudian komprehensi, daya numerikal, IQ, dan lain-lain. Nah, yang kita lihat kemarin, ada beberapa, kebanyakan, saya bisa bilang kebanyakan siswa dari apa yang saya baca laporannya, itu adalah mengalami kesulitan untuk konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi kurang, hal ini akan mengakibatkan apa? Konsentrasi yang kurang akan mengakibatkan kesulitan mengingat. Karena kan kita hanya bisa mengingat kalau kita atentif. Kalau kita konsen terhadap sesuatu, baru kita bisa mengingat. Gitu ya. Nah, kalau seumpamanya kita tidak bisa atau kita memiliki hambatan pada konsentrasi dan pada ingatan, maka ranah ketiganya itu adalah pasti pemahaman. Maksudnya gini, orang untuk membaca, dia butuh bisa konsen untuk kemudian dia ingat apa yang dia baca. Ketika dia itu komprehensinya terganggu, maka bisa jadi fenomenanya seperti ini. Dia baca, siswa itu baca 1 jam, 2 jam, buku ditutup. Dia nggak bisa menjelaskan lagi apa yang dia baca barusan. Nah, ini yang sebenarnya, atau mungkin ada di antara putra-putri Bapak Ibu sekalian yang mungkin dia baca 2 jam halaman itu aja itu. Ya kan? Iya, betul. Muter di situ aja. Ketika dia lagi konsen, tiba-tiba masuk pikiran yang lain, apa game, apa film, dan lain-lain. Nah, ini yang kami temukan kemarin. Dan itu adalah sesuatu yang, tapi kabar baiknya masih ada yang kelas 8, masih ada yang kelas 10, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki. Yang selanjutnya adalah aspek afektif itu berguna untuk menentukan IPA atau IPS. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi ini benar-benar. Kenapa? Karena banyak sekali kami masih menemukan beberapa sekolah di Jakarta yang mendasarkan IPA atau IPS berdasarkan nilai IQ. Kalau IQ-nya tinggi masuk IPA. Kalau IQ-nya rendah masuk IPS. Nah, kalau kayak begitu berarti yang di IPS itu jelek semua jadinya. Padahal nggak seperti itu mestinya. Jadi IPA atau IPS itu tidak ada kaitannya dengan IQ, lebih ke arah minatnya dia. Contoh misalnya begini, kalau sekiranya kemarin ada satu orang tua yang minta gitu ya supaya anaknya di-assess gitu, dan dia ingin sekali supaya anaknya itu mengikuti jejak ayahnya kebetulan akuntan gitu. Tapi ketika di-assess, apa yang terjadi adalah kepribadian dia itu adalah selalu melihat garis besarnya atau gambar besarnya dulu. Berbeda dengan ayahnya yang memiliki attention to detail yang tinggi. Kenapa? Untuk berhasil menjadi seorang akuntan, tentu salah satu trait, salah satu karakter yang dibutuhkan itu adalah attention to detail yang tinggi. Nah, bayangkan kalau si Fulan, dia tidak memiliki kepribadian tersebut. Belajar, dia bisa menguasai akuntansi, tapi dia tidak akan bisa sampai baik atau sebagus ayahnya itu dalam konteks ini. Nah, itu dia sebabnya kenapa tes yang kemarin kita lakukan ya, itu adalah sebagai dasar untuk penentuan jurusan IPA atau IPS. Pada saat wawancara ada beberapa seingat saya yang kemudian berkata, saya masih bisa nggak ya kalau berubah dari IPA ke IPS? Kayaknya saya pada saat pemilihan itu salah deh. Nah, itu ada juga yang kami temukan seperti itu. Nanti kita akan diskusi lebih dalam setelah saya jelaskan. Saya berharap nanti diskusinya itu interaktif. Jadi ibu-ibu sekalian bisa menggali lebih dalam terkait dengan apa yang. Nah, informasi terkait dengan aspek kognitif itu banyak kegunaannya. Misalnya itu adalah misalnya seperti ini. Pernah nggak ibu berada pada suatu kondisi, misalnya putra putri bapak ibu sekalian itu ingin meningkatkan prestasinya gitu ya, prestasinya ingin dinaikkan gitu ya. Jadi ibu mulai dari mengikutkan dia bimbingan belajar, nggak cukup di situ panggil guru ke rumah gitu kan, gitu ya. Semua ibu udah lakukan itu. Jadi total waktu dia belajar sebenarnya lebih maksimal daripada ibu bekerja itu. Tapi problemnya adalah apa yang terjadi, ternyata prestasi dia nggak naik-naik.
Nah, apa yang terjadi kemudian ketika kita tes, kita assess, ternyata kesulitan atau hambatannya sebenarnya terletak pada konsentrasi. Bayangkan ada gelas, gelasnya itu bolong. Nah, bayangkan gelas itu, wadah itu adalah seperti otaknya dia yang mengambil atau menyimpan informasi. Nah, kalau informasinya itu, maaf, wadahnya itu bolong-bolong, akibatnya informasinya akan selalu keluar. Terlepas berapa banyak dia itu mengikuti pembelajaran-pembelajaran di luar sekolah. Nah, ini yang sebenarnya, maksud saya, dari tes psikologi ini juga ingin untuk memberikan suatu pesan bahwa tidak ada yang namanya solusi generik. Oh, dia tidak prestasi di sekolah, ikutkan bimbel. Tidak seperti itu, juga harus tahu kenapa dia tidak berprestasi di sekolah. Poinnya seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, itu sekilas terkait dengan apa yang dimaksud dengan tes psikologi. Nanti pada saat pelaksanaan daripada pembahasan, mungkin ada pertanyaan. Kalaupun pertanyaan-pertanyaan lain itu belum terungkap, nanti bisa WA atau mendapatkan informasi ditanyakan melalui nomor WA ini. Output atau hasil yang kami harapkan dari pelaksanaan sesi ini itu adalah bahwa setelah dijelaskan, harapannya Ibu bisa menjelaskan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian bahan ini menjadi bahan diskusi yang supaya itu bisa direfleksikan kepada siswa. Karena kan siswa sekarang kalau dikasih tahu tapi nggak ada dasarnya, mungkin dia berdalih gitu kan. Tapi kalau seumpamanya ada dasarnya, mungkin akan jauh lebih kuat, dan mudah-mudahan siswa tersebut, ya putra-putri Bapak Ibu, mau untuk melakukan perubahan terkait dengan kebiasaan belajarnya misalnya. Oke, sekarang kita mulai untuk membuka. Sebentar Bapak Ibu, saya tidak salah dari sini ya. Sini contoh hasil asesmen kelas 10. Ini. Oke, ya. Saya share screen lagi. Nah, harapannya ibu-ibu sekalian sudah memegang hasilnya ya. Jadi supaya lebih mudah pembahasannya. Saya share screen. Sudah terlihat, Bu? Di layar? Sudah ya? Sudah, oke, baik. Ya, sudah. Saya akan bahas satu persatu, halaman per halaman, secara sekilas dulu. Kemudian saya akan mendalami satu persatu. Ini halaman judul. Di halaman keduanya, ibu-ibu bisa melihat hasil tes IQ. Ini adalah suatu yang awam, suatu yang umum ya. Halaman selanjutnya itu adalah tentang deskripsi profil siswa yang bersangkutan. Ya, jadi mungkin saya yakin bahwa pakarnya, profesornya ya tentang putra-putri Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sendiri, utamanya ibunya yang jauh lebih memahami gitu. Hanya saja kami mensistematisir apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan. Jadi daripada karakter daripada siswa yang bersangkutan. Nah, ini gambaran yang secara menyeluruh ya, lalu ada gambaran secara mendetil. Nah, gambaran secara mendetail ini mulai dari karakter secara umum, ya kan, sampai ke kekhawatirannya dia. Bahkan bagaimana metode berkomunikasi dengan siswa yang bersangkutan. Sebaiknya apa yang orang tua dan guru lakukan. Dan sebaiknya apa yang orang tua dan guru tidak lakukan. Ya, itu ada. Jadi supaya artinya lebih efektif lagi dalam berkomunikasi dengan siswa yang bersangkutan. Dan sampai ke karakter cara beliau bekerja, ya siswa itu bekerja, orientasinya seperti apa, itu sudah kami sampaikan. Jadi nomor 1 itu adalah mengenai kepribadian. Nomor 2 di halaman selanjutnya itu adalah potensi minat. Nah, potensi minat nih ada di halaman yang selanjutnya. Mudah-mudahan sambil Ibu cek ya, apakah halaman laporan lengkap. Di bawah laporan potensi kecerdasan adalah terkait dengan analisa kecemasan. Ini yang tadi saya sampaikan.
Banyak siswa zaman sekarang ya, atau mahasiswa bahkan yang kemudian ketika dia kuliah atau ujian dia belajar, tapi ketika masuk ruang ujian dia nervous. Akibatnya itu mempengaruhi hasilnya. Umumnya ditandai dengan mengerjakan apapun selalu kekurangan waktu. Tapi kalau di luar ujian dia bisa. Nah, itu. Jadi ini juga kita bahas. Lalu risalah dan yang terakhir itu adalah rekomendasi profesi. Dari profesi 1, 2 sampai 3. Dan terakhir penutup. Oke, kita mulai kembali dari awal ya Bapak Ibu. Ibu-ibu ya. Oke. Mulai dari halaman kedua, yaitu adalah tentang IQ. Seperti yang ibu-ibu ketahui, IQ itu kan memberikan gambaran terkait dengan potensi kecerdasan siswa. Nah, yang kami ukur itu ada 8, ya, ada 8 parameter, ya. Dari nomor 2 bacanya Bu ya, 2 sampai 9, dengan nilai IQ secara general itu adalah yang ini, yang saya sorot. Ini nilai IQ-nya adalah ini. Terlihat ya Bu ya? Oke, nilai IQ-nya adalah yang ini. Nah, seperti yang ibu-ibu ketahui, IQ itu adalah perbandingan antara kapasitas mental si siswa dengan kapasitas dari kapasitas dia dibandingkan dengan kapasitas yang seharusnya, kurang lebih kayak begitulah. Maksudnya dengan anak-anak seusia dia, gitu ya. Jadi kalau seumpamanya dia nilainya itu adalah 100, maka bisa dikatakan bahwa dia itu adalah rata-rata. Jadi artinya kemampuan mental, ya toh, daripada siswa berusia X gitu kan adalah dijabarkan. Nah, kalau seumpamanya dia itu 100 berarti sesuai dengan kelompok usianya. Kemampuan dia harusnya adalah sesuai dengan ini, 100. Kalau seumpamanya nilainya 100 di atas 100, katakan 120, 130, berarti dia sedikit banyak di atas kemampuan daripada anak-anak di kelompok usianya. Sebaliknya kalau dia itu di bawah 100, berarti kemampuannya di bawah daripada kelompok usianya. Kurang lebih seperti itu bacanya. Nah, yang menarik ibu-ibu sekalian, yang menarik itu adalah bahwa IQ ini adalah potensi. IQ ini adalah potensi. Potensi itu maksudnya apa? Hanya karena si Fulan memiliki IQ yang tinggi, tidak dengan serta-merta prestasi di sekolahnya bagus. Itu hanya potensi. Kalau seumpamanya si Fulan ini memiliki artiannya IQ-nya tinggi, tapi kemudian dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa juga. Jadi artinya bagaimana dia bisa memfokuskan, bagaimana dia bisa mengalokasikan potensi kecerdasan dia untuk bisa meningkatkan dia punya prestasi. Itu yang dimaksud dengan kenapa IQ tinggi tidak dengan serta-merta bisa diartikan prestasi di sekolah baik. Nah, kalau seumpamanya ya toh IQ-nya tinggi, tapi prestasi di sekolah itu cenderung rata-rata atau kurang, berarti ada hal-hal yang sifatnya psikologis. Jadi ada hal-hal yang sifatnya psikologis. Bisa jadi aspek emosi afektif, misalnya anak ini misalnya dia tidak termotivasi, ada masalah dengan gurunya, atau dia tidak mengerti kenapa atau tujuan daripada persekolahan, atau dia ada masalah, bully dan lain-lain di sekolah. Atau B, mungkin karena permasalahan kognitif. Apa itu? Permasalahan nalar, daya pikir maksud saya. Artinya dia mungkin sulit konsen, mungkin dia ingatannya nggak terlalu baik, gitu. Itu harus diselami. Jadi kalau si Fulan nilai IQ-nya tinggi, prestasi di sekolah itu rendah, bukan berarti jawabannya adalah dengan bimbel. Jadi yang harus diselami dulu, kenapa kok dia potensinya tinggi, tapi kok prestasinya biasa-biasa saja. Kan sejatinya mestinya kalau potensinya tinggi, ya dia prestasinya harus tinggi. Gitu. Kalau umpamanya potensinya tinggi, tapi prestasinya rendah, nah berarti ada faktor yang harus kita cari. Nah itu nanti akan bisa terbaca dari laporan ini. Gitu ya. Nah, kembali lagi. Ada yang mau masuk itu kayaknya mamanya Aldi belum belum di approve. Maaf Ibu. Oh iya betul. Iya. Maaf Bu, kalau udah lagi konsen tuh kayak begitu Bu. Ya, oke sudah. Pas 12 Ibu ya.
12 dengan saya berarti ada satu lagi yang belum ya? Ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Ya. Ya, Oke. lanjut Pak. Jadi kembali lagi bahwa, nah ketika Ibu melihat, jadi ada poin dari nomor 2 sampai poin nomor 8 gitu ya. Ada dari poin nomor 2 sampai, maaf, dari poin 2 sampai poin ke-9. Berarti ada 9 dimensi, maaf, ada 8 dimensi kecerdasan. Nah, ini R, ini bisa dibaca di interpretasi di bawah keterangan. R itu rendah, K itu kurang, C itu cukup, B itu baik, BS itu baik sekali. Ya kan? Nah, jadi yang mana yang harus diperbaiki gitu kan? Kalau seumpama harus diperbaiki, maka perbaikilah daerah-daerah yang kurang ini atau kurang dan cukup tuh. Daerah sini. Ya, daerah kurang dan cukup. Nah, tapi dengan kehati-hatian. Loh, kok diperbaiki tapi dengan kehati-hatian? Maksud saya begini. Kalau seumpama si fulan minatnya sudah terdeteksi, cocoknya adalah desainer. Dia punya matematika cukup. Ya udah nggak perlu ditingkatkan. Maksudnya tidak perlu artinya dikembangkan ke aspek itu. Mengapa? Karena memang bisa jadi aspek numerikal itu tidak terlalu signifikan terkait dengan profesi atau terkait dengan bagaimana nanti dia menjalani proses pembelajaran selanjutnya. Nah, itu dengan demikian jadi memahami laporan ini, jadi kayak ibu-ibu punya peta bagaimana nih membekali si siswa. Jadi nggak semua harus dibekali. Kalau seumpamanya dia misalnya mau masuk ke desainer, ngapain juga dia harus misalnya harus dikompak dengan maksimal secara intensif dari kemampuan numerikalnya gitu. Diikutkan kursus matematika dan lain-lain. Akibatnya dia hanya stres. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan apa yang karakternya dia. Nah, yang patut dicatat dalam penjurusan ada 3 dasarnya. Nomor 1 itu adalah kepribadian dia. Tadi yang saya sampaikan, apakah kepribadian dia itu condong melihat segala sesuatu dari gambar besarnya, atau condong melihat sesuatu lebih mendetil, gitu ya, kepribadian. Apakah dia itu work oriented, apakah dia itu people oriented. Work oriented contohnya adalah misalnya scientist. People oriented misalnya itu adalah yang bergerak di bidang komunikasi, massa misalnya. Nah, itu 2 hal yang berbeda tuh, ya. Atau misalnya itu ya tadi kepribadian. Yang kedua itu adalah minat yang tadi kita bahas, dan yang terakhir itu baru kemampuan. Harap dicatat yang paling akhir itu adalah kemampuan. Kemampuan itu kenapa kok kemampuan yang paling akhir? Karena kemampuan adalah hal yang paling malleable, yang paling bisa dikembangkan. Sementara kalau kepribadian itu kan cenderung dia itu lebih rigid gitu. Kalau seumpamanya dia itu ya seperti itu, ya dia akan lebih rigid ke sana. Ya. Oh, ibu-ibu, suara saya nggak kedengaran ya? Kedengeran. Oh, Kedengeran Pak. ini ada yang tulis suaranya nggak terdengar. Ya, mungkin di earphone-nya kali ya Pak ya. Oke. Tidak. Ya, oke ya Bu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi 8 aspek kecerdasan tidak semua harus Ibu perbaiki, bergantung daripada kemana orientasinya. Gitu. Jadi dengan demikian menjadi orang tua yang bijak. Jadi artinya nggak semua dia harus sempurna gitu. Melainkan di mana dia itu memang harus dikembangkan. Oke, di bawahnya ada interpretasinya, silakan ibu-ibu baca, dan saya akan jeda dulu untuk mempersilakan ibu-ibu bertanya di secara spesifik di lembar ini dulu. Nah, lembar mengenai kecerdasan. Silakan. Mau bertanya, Pak? Silakan, Bu. Ini kedengeran semuanya? Iya, kedengaran. Oh. Oh, Ibu kirain... mau ya, oke Bu, nanti bisa per WA gitu. Ya. Oh, oke. Oke, silakan kalau ada Bu. Yang umum Pak, ya. Secara umum ya. Ya. Tadi kan Bapak, saya mamanya Laksamana. Ya. Itu tadi kan Bapak bilang, misalnya anaknya lebih ininya ke desain gitu ya. Ya. Ya tidak usah untuk kemampuan numerikalnya nggak usah ditingkat, maksudnya bukannya
nggak usah di-develop terlalu Maksimal, tinggi. maksimal lah gitu. Ya, betul. Betul. Nah, cuman kenyataan yang terjadi, misalnya kita ingin, ya kita kan harus aim high ya Pak ya. Ya. Maksudnya kita misalnya sekolah desain itu misalnya kan di ITB. ITB kan passing grade-nya tinggi. Iya. Nah, itu dia Pak, saya yang kenapa saya tahu nih kebetulan anak saya memang kayaknya sudah punya potensinya, saya udah tahu nih yang alhamdulillah yang kedua. Saya pengen mengarahkan ke sesuatu. Cuman kalau misalnya dia mau masuk ke sana, passing grade-nya tinggi, sedangkan saya nggak push dia di numerical itu, menurut saya gini aja deh, gimana pendapat Bapak soal itu? Ya. Soalnya pasti kita harus nge-push juga gitu loh kan? Ya. Saya jawab ya Bu ya. Ya. Yang menjadi permasalahan kalau Ibu masuk ke ITB, itu kan sebenarnya adalah unlocking-nya dulu. Pintunya itu harus dibuka dulu. Mungkin di dalam pintunya itu ada yang namanya aspek matematik. Tapi kalau seumpamanya yang tadi saya bicarakan, apakah di dalam perjalanan perkembangan karir atau perkembangan skill beliau sebagai seorang desainer, aspek itu dibutuhkan nggak? Betul Pak, Nah, tapi itu dia Pak, locking itu Betul. locking itu kita memberi istilahnya motivasi kepada anak itu bagaimana, soalnya kan anak itu pasti berpikir, aku kan pengennya jadi ini animator gitu loh, ngapain aku susah-susah dapat fisika, dapat ini, nah itu. Saya tetap menjelaskan bahwa itu memang suatu kunci untuk masuk ke sana begitu. Cuman masalahnya itu kan dia lihat sekarang aja animator istilahnya memang saya sekarang ini banyak ya istilahnya jalan untuk menjadi animator handal. Betul. Dengan dia punya portfolio di IG, dengan portfolio di ya DeviantArt atau apa, dia bisa lah itu seperti itu. Cuman masalahnya yang saya tidak mau memberi kesan kepada anak saya adalah bagaimana dia itu agar dia tidak mengacuhkan, tidak mencuekkan bahwa sekolah locking door itu yang penting juga gitu loh. Setuju. Itu dia. Ini kan kayak ya kebetulan mungkin kasus saya kan anak saya lebih ya ada potensi ke situ gitu. Nah, seperti itu loh Pak. Jadi bagaimana menyeimbangkannya itu loh. Jadi terima kasih. Mau tidak mau ya kalau itu adalah kebijakannya dari institusi tersebut ya, institusi tersebut kan misalnya mengharuskan memiliki kemampuan itu ya berarti ya dia harus memiliki kemampuan itu gitu. Jadi artinya memang ini lebih ke arah teknis gitu ya. Kalau seumpamanya itu adalah prasyarat gitu kan ya mau nggak mau harus diberikan penjelasan hingga dia paham gitu kan. Artinya supaya putra ibu paham bahwa ini adalah prasyaratnya, kamu harus melakukan ini supaya kamu bisa masuk. Nah, kalau sekiranya penjelasan oleh ibu itu tidak masuk atau orang tuanya nggak masuk, ada dua pilihannya. Bisa jadi cari institusi lain atau cari juga pilihan yang lain itu adalah penjelasan dari orang lain. Maksudnya misalnya ke arah profesional gitu misalnya, apa dari psikolog, apa kemudian dari konselor sekolah gitu kan. Jadi poinnya seperti itu. Itu lebih ke arah teknis, Bu. Jadi maksud saya artinya saya tidak mengatakan bahwa matematika itu tidak penting gitu ya. Masing-masing institusi kan pasti punya kebijakannya sendiri gitu. Jadi poinnya kalau sekiranya itu tuntutannya ya itu tuntutannya. Demikian. Oke, Pak. Oke, ada lagi ibu-ibu sekalian? Tanya sepuas-puasnya supaya Bapak izin saya mau bertanya. Silakan, Bu. Ini untuk masalah yang kecemasan dalam menghadapi ujian. Oh maaf Bu, belum di situ. Masih belum situ ya? Belum. Oh yang di ini dulu ya, interpretasi dulu ya? Betul. Jadi masih di IQ dulu. Ada lagi Bu? Ini kan potret saat ini ya Pak ya? Iya Bu. Berarti itu yang namanya IQ ini bisa akan berubah? Betul, sejatinya per 6 bulan. Oke. Itulah sebabnya beberapa sekolah itu dia memberikan tes IQ di kelas 10 dan di kelas 12. Jadi nanti pada saat dia itu mau keluar dari SMA, diukur lagi. Itu bisa seperti itu. Terus Pak, tadi Bapak bilang kalau itu untuk IQ itu sesuai dengan tingkatan umurnya dia. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau dengan yang dia itu
Ya. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, jadi untuk kelas 10 itu ada di angka mana sebetulnya? Di atas 120, di bawah 100 atau bagaimana? Tadi kan? Ya, yang saya maksud, Bu, putra Ibu atau putri Ibu usia berapa? 15. Nah, 15. Berarti kalau IQ dia itu 100, berarti anak-anak usia 15 dia itu sesuai dengan anak-anak usia 15. Itu maksudnya. Oh. Jadi kalau umpamanya 100 itu ya dia berarti sesuai dengan populasi dia. Jadi memang anak-anak di usia segitu itu rata-rata 100 atau mungkin lebih di atas. Kalau dia misalnya dia mungkin nggak dia 120 dengan usia segitu atau 130. Begini, Bu. Kalau anak Ibu IQ-nya 120, artinya adalah anak Ibu sedikit banyak di atas kemampuan anak-anak seusia dia. Gitu. Jadi 15 ini terlepas dari usianya, maksudnya angka usianya. Poinnya adalah dia membandingkan kemampuan si individu dengan kemampuan populasi dia seusia. Itulah sebabnya kenapa di laporan pasti ada ininya nih, ada tanggal lahir. Oh. Jadi misalnya kalau anak Ibu 15 tahun ya dibandingkan sama anak usia 15 tahun. Kalau umpamanya anak Ibu 18 tahun ya dibandingkan sama 18 tahun. Jadi maksudnya begitu. Oke. Oke, Bu ya. Terima kasih ya. Pak, ini nomor 7 sama nomor 8 bisa dikasih tahu Pak bedanya? Ini kan daya kreativitas sama kemampuan abstraksi. Abstraksi itu kan imajinasi ya? Ya. Jadi kalau Ibu misalnya masih ingat pada saat SD dia belajar membaca, dia itu artinya membacanya ini meja, ini apa Budi, ini Wati atau apa yang konkret gitu ya. Seiring perjalanan usia sekolahnya dia, SMP, SMA, mulai bergeser ke konsep abstrak. Kayak misalnya konsep-konsep yang tidak bisa digambarkan, kesehatan, atau mungkin apalagi kecerdasan, yang nggak bisa dilihat secara nyata. Jadi dia harus mulai membayangkan, itu maksudnya di imajinasi. Tapi abstrak pun juga berkata bahwa kalau seumpamanya kamu masuk ke rumah, kaki harus bersih, gitu kan? Nah, kalau dia ada gangguan dengan kemampuan abstrak, maka dia memiliki gangguan terhadap generalisasi. Jadi dia hanya masuk bersih kalau masuk ke rumahnya dia. Tapi masuk ke rumah orang lain itu jadinya nggak terlalu bersih atau nggak bersih. Jadi kemampuan abstrak itu adalah kemampuan abstraksi adalah kemampuan untuk juga bisa diartikan mengeneralisir suatu apa namanya kondisi atau aturan gitu. Jadi kemampuan itu. Oke, ada lagi Bu? Assalamualaikum Pak Yopan. Waalaikumsalam Ibu. Salam kenal, saya Mama Kira. Iya Bu. Saya Desi. Saya mau tanya untuk poin nomor 2 mengenai kemampuan analisis atau sintesa ya. Kalau di pemikiran saya sama, cuma saya udah mengerti, tapi saya ingin menyamakan persepsi dulu gitu loh. Yang dimaksud dengan ini apa ya Pak Yopan ya? Ya, kemampuan, nah ini dia menarik. Analisis itu kan artinya kemampuan dia untuk membreakdown masalah menjadi bagian-bagian. Gitu. Jadi ketika ada permasalahan dia tahu, ambil contohnya misalnya kemampuan untuk misalnya soal matematik, gitu misalnya soal cerita, apa dulu yang harus dia cari, apalagi. Jadi kemampuan dia membreakdown permasalahan. Gitu. Kemampuan itu untuk dia tiba pada apa yang harus dilakukan. Terus Bu? Oke, boleh bisa dibantu ke saya? Saya agak sedikit penasaran soalnya. Contoh soal 1 waktu kemarin tes itu seperti apa sih kemampuan analisisnya? Saya pengen tahu aja gitu loh Pak. Karena kalau secara matematika. Saya baru mau tanya sama. Kemampuan analisa ya? Ya betul. Di contoh kemarin di. Ya betul. Betul Mama Rifra. Contoh soal kemarin pada saat tes. Apa itu contohnya sampai terjadi apa bisa anak itu kurang dalam analisisnya coba saya juga baru mau bertanya itu Pak. Betul. Itu contohnya adalah kemampuan pada saat soal misalnya soal cerita. Enggak, saat kemarin pada saat tes itu apa soalnya yang diberikan ke anak-anak sampai hasilnya anak itu ada yang kurang cukup atau mungkin baik. Betul. Seperti apa soalnya yang kemarin diberikan? Soalnya itu soal cerita.
Ya, jadi pada saat kemarin itu kan ada 9 jenis soal, ya, 9 jenis kelompok soal, gitu ya. Nah, salah satunya adalah kemampuan daripada sintesa itu dilihat daripada itu. Jadi kemampuan ada soal cerita saya lupa ya kelompok soal yang keempat atau kelompok soal yang kelima. Itu ada yang disebut sebagai kelompok. Seperti apa soalnya, Pak? Bisa kira-kira di bentuk soalnya seperti apa? Jadi salah satu aja Pak. Sampai saya akan jelaskan ini soalnya. Betul. Jika seorang anak memiliki Rp50 dan memberikan Rp15 kepada orang lain, berapa rupiahkah yang masih tinggal padanya? Berapa kilometer kah yang dapat ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam jika kecepatannya adalah 40 km per jam? Contohnya. Atau 15 peti buah-buahan beratnya 250 kg. Dan setiap peti kosong beratnya 3 kg. Berapa berat buah-buahan itu? Oh. Itu contohnya. Oh, soal cerita ya. Ya. Terus. Ya. Terima kasih Pak Yovan. Sama Bu. Saya mau jelaskan juga perihal daripada pelaksanaan tes. Ada yang lupa tadi. Satu itu. Terima kasih untuk ibu-ibu ini bertanya. Prinsip dasar daripada setiap tes itu adalah dia tidak pernah lepas daripada yang namanya error. Jadi artinya adalah bahwa yang kita cari itu kan adalah kemampuan atau kemampuan aslinya, true score. Tapi yang kita dapat pasti adalah observe score. Pasti adalah nilai yang dimunculkan oleh dia. Jadi kenapa? Karena bisa di salah satunya adalah terkena dengan error itu. Jadi misalnya pada saat pelaksanaan dia tidak konsen, atau pada saat pelaksanaan hal tersebut ya mungkin dia terpikir hal yang lain, gitu ya. Oke. Pak Yovan, ya silakan. Saya ibunya Naufal dan Pro, jadi anak saya 2 nih Pak yang ikut tes. Menurut Bapak tadi kan kalau tes ini tergantung pada kondisi saat anak itu melakukan tes, Pak. Setuju. Nah, apakah ini kemarin kan mereka melakukan tes itu durasinya cukup panjang ya, 4 jam, dan kondisinya mereka sudah lewat makan siang. Jadi pastinya konsentrasinya akan menurun. Nah, itu akan mempengaruhi hasilnya nggak, Pak? Sebentar, 4 jam ya, Bu? Dari jam 9 ya sampai jam 12:30, 10, 11, 12, 1. Oh, 3 jam setengah ya, 3 jam. Jadi hanya itu yang membuat jadi 4 jam itu adalah karena ada briefing awal, Bu. Tapi pelaksanaannya sendiri tidak selama. Nah, makanya pertanyaan saya apakah itu akan mempengaruhi atau memang itu karena kan mereka terbiasa ada break time, snacking time gitu ya Pak. Nah ini kan mereka nggak snacking time, terus udah gitu lewat jam makan siangnya gitu. Jadi kondisinya apakah dengan kondisi mereka lapar itu konsentrasi mereka akan mempengaruhi hasilnya ini? Apakah itu memang harus 4 jam, harus 3 jam itu tidak boleh ada jeda atau bagaimana Pak? Apakah itu akan mempengaruhi Pak? Ya, jadi pelaksanaan atau durasinya itu sebenarnya sudah standar. Jadi pelaksanaan daripada tes itu masing-masing subtes itu adalah misalnya 10 menit gitu ya, 10 menit. Jadi sudah standar itu. Tapi katakan misalnya ibu memiliki kecurigaan gitu ya, ini jangan-jangan dia nggak konsen nih. Nah itu ada suatu mekanisme untuk mencari itu, namanya confirmatory test. Jadi kita mengkonfirm hasil yang ibu dapatkan. Tapi confirmatory test itu bisa dilakukan 3 bulan setelah. Jadi kalau kemarin ya 3 bulan lagi. Jadi maksudnya tes ulang lagi gitu ya Pak ya? Ya, confirmatory itu artinya adalah tes ulang dengan soal setara. Bukan sama, Bu. Nah, saya ulang lagi ya. Confirmatory test itu adalah menguji dengan soal setara. Jadi bukan soal yang sama. Setara itu apa? Tingkat kesulitannya sama. Nah, jadi artinya kenapa harus 3 bulan lagi? Untuk menghilangkan efek belajar. Efek belajar itu maksudnya kalau umpamanya besok dites lagi, ya dia masih ingat. Maksudnya beberapa apa segala macam. Nah, itulah sebabnya kenapa tesnya itu akan, kalau misalnya ibu, kok kayaknya saya nggak yakin nih anak saya nilainya segini, atau dia mungkin kurang gitu ya, bisa dikonfirm. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi supaya untuk menghilangkan efek pembelajaran tadi.
Iya, karena saya melihat hasil tes ininya Pak, yang di aspek psikologis ini, kemampuan analisisnya, nilai kemampuan analisis dan hasil yang di bawah karakter atau rekomendasi pekerjaan itu bertolak belakang gitu Pak. Jadi tapi ini mungkin saya bisa bicarakan nanti langsung aja ya Pak ya, karena kan ini menyangkut anaknya pribadi. Ibu-ibu sekalian, jadi harap dicatat bahwa yang namanya pelaksanaan tes itu adalah dia itu memiliki emotional attachment. Jadi artinya kalau umpamanya dia itu nervousan orangnya, dia itu berpengaruh. Gitu. Jadi itu sebabnya artinya kalau misalnya ibu misalnya memiliki kok kayaknya nilainya kurang gitu ya. Nah, coba tengok ya kan, apakah si fulan memiliki kecemasan yang tinggi. Nah, gitu. Kalau seumpamanya dia memang memiliki kecemasan yang tinggi, jangan-jangan cemasnya itu yang interfere terhadap kemampuan dia. Gitu. Jadi bukan dianya nggak bisa sebenarnya, tapi lebih karena dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Seperti itu. Oke, Bu ya. Nanti kita akan masuk ke situ setelah ini. Oke, ada lagi pertanyaan tentang itu? Kalau untuk yang kemampuan berpikir praktis, Pak, mungkin contoh-contohnya yang soalnya yang mungkin secara garis besarnya aja. Ya, jadi kemampuan berpikir praktis itu adalah contohnya itu ada yang disebut sebagai practical intelligence, kecerdasan praktis, kecerdasan rumahan. Gitu kan, misalnya kompor panas, dia mau ngangkat panci panas. Bagaimana caranya? Tapi nggak ada misalnya untuk mengangkatnya, gitu. Maksudnya yang penahan panasnya. Nah, dia bisa nggak untuk memecahkan permasalahan itu? Permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu ya kecerdasan praktis, dia harus bisa berpikir pada saat itu. Jadi itu yang lebih ke arah kemampuan berpikir praktis itu yang praktikal itu. Yang bisa dibilang kecerdasan keseharian lah. Kalau seumpamanya kecerdasan praktisnya itu kurang, dia itu akan menjadi clumsy. Jadi gimana dong untuk supaya dia bisa berpikir praktisnya lebih baik dalam kesehariannya? Caranya gimana, Pak? Nah, itu artinya adalah terkait dengan bagaimana pola asuh selama ini. Jadi apakah misalnya si fulan lebih banyak dibiarkan atau bukan dibiarkan, dinyahkan tantangannya. Maksudnya mungkin apa-apa dikerjakan sama orang lain gitu kan, sama asisten rumah tangga atau apa gitu kan. Akibatnya dia misalnya itu. Karena itu kan adalah kecerdasan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah stacking. Jadi melalui pengalaman-pengalaman. Jadi dia akan bertumbuh dia mengentaskan tantangan-tantangan tersebut. Nah, kalau tantangan-tantangan ini dienyahkan, alhasil kemampuan adaptasi dia hilang, alias dia nggak bisa bertumbuh. Dan banyak yang kami temui kayak begitu, usia 30 tahun, tapi untuk menyelesaikan permasalahan simpel dia nggak bisa. Bagaimana untuk mulainya bisa untuk merubah itu, Pak? Jadi untuk anak itu belajar, dari mana mulainya? Mumpung masih kecil kan begitu? Ya dengan kita memberikan dia kesempatan untuk memecahkan masalahnya dia sendiri. Jadi kayak misalnya hal-hal simpel gitu kan, kalau umpamanya itu bukain botol gitu kan, crack gitu kan, misalnya keras gitu ya, ya ibu buka sedikit, biarkan dia menyelesaikan, misalnya seperti itu. Jadi memberikan juga challenge kepada dia untuk dia overcome. Jadi nggak semuanya dibereskan gitu. Karena kalau semuanya dibereskan, itu yang membuat sebenarnya menjadikan dia itu nggak bertumbuh. Nah, fenomenanya semakin banyak yang seperti itu sekarang. Baik, kita lanjut lagi, Bu. Ada lagi atau? Sudah ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, terima kasih dulu sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, bagus-bagus semua. Nah, sekarang ini adalah kita berbicara mengenai profil. Nah, profil seperti ibu-ibu tahu, ya itu adalah yang lebih tahu ya ibunya gitu ya. Nah, silakan dibaca dulu sekilas saja gitu kan. Bawahnya ini ada yang secara lebih mendetil. Jadi part by part ini sudah disampaikan. Sini apa? Termasuk kemampuan berkomunikasi ya terhadap guru atau terhadap orang tua bagaimana gitu.
Kalau ibu-ibu perhatikan, nanti secara keseluruhan itu larinya itu adalah apakah si fulan ini lebih ke arah berorientasi pada kerja atau berorientasi pada orang. Nah, nanti ibu-ibu akan mengetahui, oh kayaknya anak saya lebih berorientasi pada orang. Ya, berarti profesi-profesi yang lebih mendasarkan pada interaksi dengan manusia lain, itu akan jadi memuaskan, lebih menyenangkan buat beliau. Waduh, gemar bicara anak saya, Pak. Bagaimana, Bu? Anak saya gemar bicara di sini tulisannya. Pak Yovan, Iya, Bu. mau bertanya, Pak. Ini ada ketika berkomunikasi dengan anak ini, guru dan orang tua sebaiknya ini ya. Jadi ada hal-hal yang diperhatikan untuk bisa menghadapi anak tersebut. Berarti kan lingkungan yang harus beradaptasi dengan dia ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya guru ini kan banyak muridnya, akan sulit rasanya ya kalau setiap guru harus memperhatikan setiap muridnya gitu, sesuai dengan karakter dan apa namanya treatment-nya terhadap anak ini. Nah, jadi kalau misalnya kita balik nih Pak, bagaimana supaya si anak ini bisa mengatasi permasalahannya ini gitu Pak? Jadi kan misalnya ketika berkomunikasi guru dan orang tua sebaiknya menciptakan lingkungan yang nyaman, personal, dan menuju kesepakatan. Nah, bagaimana supaya itu ditimbulkan dari anaknya sendiri gitu Pak. Jadi bagaimana dia bisa mengatasi permasalahannya itu Pak. Berarti kan itu kok bisa dibilang permasalahannya buat dia ya, karena kalau dia berarti harus ada di lingkungan yang nyaman gitu kan. Nah, ini bagaimana Pak? Baik, Ibu-ibu. Jadi kalau untuk tes yang di sekolah, umumnya kami akan berkoordinasi dengan guru BK. Lalu setelahnya guru BK itu akan ya kan memberikan risalah dan memberikan briefing kepada guru-guru mata pelajaran. Itu adalah yang tadi Ibu tanya, bagaimana supaya guru-guru itu bisa untuk memunculkan potensi terbesar daripada masing-masing siswa. Walaupun itu pun juga masih ada kelemahannya gitu ya. Nah, namun yang kedua, kalau seumpamanya Ibu bilang misalnya bagaimana supaya anak-anak itu yang kemudian dia bisa memenuhi tuntutan daripada lingkungan. Ya memang seharusnya seperti itu. Dalam arti adalah apa? Perlu untuk dia diberikan pembekalan. Jadi walaupun ini kan adalah yang mau disampaikan kedua belah pihak gitu loh. Kalau umpamanya orang lain kan kadang-kadang orang lain itu beranggapan bahwa atau sulit berkomunikasi. Ternyata ketika dikasih tahu metode komunikasi sama orang ini adalah seperti ini, maka akibatnya orang-orang sekitar jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Sambil pada saat yang bersamaan si fulan, siswa yang bersangkutan juga harus diberikan pembekalan bahwa dia harus lebih adaptif. Dia harus lebih adaptif, dia harus lebih fleksibel bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat atau orang-orang di sekitar dia gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan artinya adalah ini adalah dua-dua yang harus diberikan pemahaman ya. Tidak hanya si siswanya tapi juga orang-orang di sekitar. Ini adalah untuk itulah sebabnya ibu-ibu dan guru sebenarnya itu memahami dulu, setelah paham ceritakan kepada siswa. Ini loh, sebenarnya kamu tuh seperti ini. Nah, sebaiknya kamu nanti kalau bersikap sama orang adalah seperti ini. Atau kamu bisa menyampaikan, saya tuh sebenarnya seperti ini loh. Akan jauh lebih mudah berkomunikasi dengan saya kalau seumpamanya saya begini-begini atau informasi disampaikan begini-begini. Supaya dia lebih mengenal dirinya. Demikian. Ya, berarti kalau memang sulit ya Pak kalau di sekolah untuk kita menyampaikan ke gurunya. Tapi berarti ini kan bisa kita praktekkan di rumah ya Pak. Jadi bagaimana orang tua menghadapi anaknya. Kan tidak selalu harus orang tua mengikuti ini keinginan anaknya kan Pak. Berarti memang dengan cara seperti itu ya, kita ajak bicara anak, kita bicarakan, kita bahas masalah ini, cara berkomunikasinya dia seperti apa, lalu bagaimana sebaiknya dia berkomunikasi ya, begitu ya Pak ya? Benar. Itulah sebabnya Bu, outcome daripada sesi ini itu adalah kami mengharapkan, jadi saya mewakili rekan-rekan di sini itu adalah kami mengharapkan supaya
sesi ini benar-benar ibu-ibu menguasai sepenuh-penuhnya. Karena nanti ujung tombaknya adalah ya ibu-ibu sendiri yang menjelaskan kepada siswa yang bersangkutan. Jadi supaya dia bisa lebih, intinya supaya dia bisa lebih mengenal kelemahan dan kekuatan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ibu-ibu sekalian? Sudah ya? Oke, baik. Jika demikian, kita lanjut. Kita lanjut ke halaman berikutnya, itu adalah di potensi kecerdasan dan minat siswa. Nah, ini ada potensi kecerdasan dan minat siswa. Nah, di sini, ibu-ibu sekalian, itu ada 7. Ada 7 potensi kecerdasan. Ya toh? Ada 7 potensi kecerdasan. Nah, dari 7 ini, ibu-ibu cukup melihat 3 saja yang paling tinggi, barnya yang paling tinggi. Ya, itu adalah minat yang terbesar bagi si siswa yang bersangkutan. Nah, penting ibu-ibu ketahui nilai di sini nih, ini kan ada nilai ini 30 berapa dan lain-lain gitu ya. Nilai-nilai itu adalah nilai hanya untuk memudahkan ibu membandingkan antar masing-masing bar. Jadi ini bukan skala. Jadi nanti ini nggak bisa diartikan, oh 35, kok rendah sekali, kenapa nggak 100? Bukan itu. Angka-angka ini hanya untuk membaca, membandingkan masing-masing bar ini. Gitu. Jadi kalau bahasa kerennya, itu adalah ipsatif. Jadi membandingkan aspek terhadap aspek yang lain daripada diri individu. Bukan membandingkan dia dengan orang lain. Jadi misalnya di dalam diri dia, ya ada aspek linguistik, ada aspek logis, ada aspek musik, ada aspek apa. Tapi kalau aspek-aspek itu dibandingkan satu sama lain, gitu ya, 3 yang tertinggi yang mana? Nah, itulah yang kurang lebih bisa dikatakan sebagai minat yang terbesarnya dia. Gitu. Nah, silakan ada pertanyaan dulu, ibu-ibu sekalian. Saya mau bertanya. Ya, sebenarnya ada beberapa sih di sini seperti linguistik atau fisik kinestik, itu beberapa yang saya familiar ya, maksudnya saya tahu artinya. Cuman mungkin seperti tadi, mungkin Pak Yovan bisa bantu juga kami, kan? Karena pasti kan informasi ini akan kita sampaikan ke anak-anak. Kalau saya akan menyampaikan ke anak-anak. Ya, maksudnya juga yang artinya jadi lebih kita lebih fokus, lebih tahu linguistik ke arah psikologis anak nih apa gitu ya. Karena memang kita tahu nih linguistik itu bahasa, logis, matematis dia matematis. Tapi untuk penerapannya pada anak itu apanya gitu ya, Des ya? Ya, nah mungkin bisa diartikan dulu kali Pak Yovan. Bahasa yang lebih sederhana deh Pak, yang bahasa biar ibu-ibu biasa ngomongnya bahasa ibu-ibu Pak. Bahasa ibu-ibu dan anak-anak. Tuh, kayak kinestetik, kalau saya tahu tuh yang saya tahu kinestetik itu berarti orang yang dia baru kejadian dulu, baru dia percaya gitu loh. Kalau yang saya tahu ya, yang saya baca, mungkin saya salah, makanya mungkin Pak Yovan bisa bantu kami di sini apa artinya dulu, tapi secara bahasa ibu-ibu gitu loh, yang dimengerti nanti. Gampang dicerna ya. Bahasa ibu itu apa? Bahasa ibu-ibu? Bahasa ibu-ibu berarti buncis, wortel gitu. Oh bukan. Bahasa sehari-hari gitu Pak maksudnya. Jadi dijelaskannya nggak dengan ini kan bahasa ilmiah gitu ya. Terlalu ilmiah psikologis gitu. Anak-anak SMA lah Pak. Gitu. Oke. Bahasanya belum susah-susah gitu. Jadi gini ya, linguistik ini kalau sebenarnya kalau ibu-ibu lihat di sini ada kayaknya. Nggak ada. Ada Pak. Mestinya ada. Ya. Oke, linguistik itu bahasa, benar. Ya, bahasa dan turunannya. Jadi bisa bahasa, bisa jurnalistik, pokoknya semua yang berkaitan dengan tata bahasa. Jadi nggak mesti pakar bahasa asing, wartawan pun juga memiliki linguistik yang bagus. Maksud saya begini, linguistik ini mengartikan bahwa orang ini memiliki rasa bahasa. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa mengarang, tapi tidak semua orang bisa jadi novelis. Nah gitu, jadi artinya rasa bahasa. Dan nomor 2, logis matematis, yaitu seperti yang Ibu sudah bisa lihat, matematika dan turunannya. Misalnya sains atau misalnya teknik gitu ya. Itu adalah yang namanya logis matematis. Musikal ya musik ya. Tapi nggak mesti sebagai performer, bisa juga sebagai misalnya editor misalnya, atau yang melakukan pasca produksi misalnya. Itu juga bisa yang disebut masuk musik. Fisik kinestetik itu adalah olah tubuh.
olah tubuh itu termasuk di dalamnya adalah kayak misalnya atlet gitu ya, atau misalnya dia itu adalah penari. Nah, penari itu juga masuk ke fisiknya. Spasial visual itu adalah kecerdasan ruang. Jadi kecerdasan ruang ini adalah kecerdasan yang maksudnya Pak? Ya, kecerdasan ruang itu kecerdasan yang dibutuhkan oleh misalnya desainer atau misalnya arsitek. Jadi dia bisa membayangkan, bangunannya belum ada, tapi dia bisa membayangkan itu. Karena kan nggak semua dari bisa membayangkan 3 dimensi misalnya, gitu kan? Jadi banyak belum ada, tapi dia udah bisa membayangkan. Itu kecerdasan. IT itu termasuk juga ya? Enggak, Bu. Lain. Itu maksudnya logis matematis. Contohnya kalau orang memiliki kecerdasan spasial, dia jalan ke suatu tempat, gitu. Sekali aja dia nggak nyasar ke satu tempat baru, gitu ya. Dia jalan kemana, sekali aja cukup dia nggak nyasar. Nah itu kecerdasan spasial, kecerdasan ruang. Dia tahu orientasi, gitu. Nah itu kecerdasan spasial ciri-cirinya. Interpersonal itu adalah terkait dengan antar manusia. Antar manusia itu ya misalnya PR atau misalnya humas gitu ya, atau misalnya marketing bahkan masuk itu interpersonal. Ya. Intrapersonal itu adalah kedirian, jadi masuk ke dalam dirinya. Apakah misalnya dia itu seorang filosof, atau misalnya dia seorang rohaniawan, atau misalnya dia adalah seorang ya yang seperti itu, Bu. Jadi lebih ke arah kedirian gitu, yang lebih banyak melakukan kontemplasi gitu. Pada beberapa poin juga bisa berarti sebagai seorang pengarang, penulis misalnya. Gitu. Jadi bisa diartikan seperti itu, lebih ke arah bagaimana dia bisa masuk memahami, memiliki kesadaran kedirian dia. Kurang lebih demikian, Bu. Ada pertanyaan? Ya Pak, mau bertanya Pak, kalau ini kan ada nilai-nilainya ya Pak, berarti maksimal 40 ini adalah nilai maksimalnya ya Pak? Tidak ada nilai maksimal. Jadi di mana nilai yang dia itu sebaiknya memilih bidang itu dimulai dinilai berapa Pak? Jadi Ibu cukup melihat ya di 3 bagian atau 3 bar yang paling tinggi. Nah itu minatnya dia. Jadi bisa kalau dalam contoh ini yang ada di layar berarti ya dia bisa linguistik, bisa juga logis matematis gitu kan, atau bisa gitu. Jadi linguistik, logis matematis itu. Itu kenapa yang dilihat 3 bar Pak? Karena potensi yang paling besar ya sebenarnya dia aturannya atau bisa dibilang prinsipnya manusia itu akan condong lebih berhasil pada bidang yang dia minati. Jadi kalau minatnya dia tertinggi di mana? Misalnya dia di linguistik, ya berarti dia akan lebih besar kans dia untuk mencurahkan atensi, mencurahkan semua sumber daya dia pada bidang yang dia suka, kan gitu. Bukan berarti tidak bisa di bidang, contoh di sini adalah spasial visual, bisa Bu, bisa. Tapi akan membutuhkan effort yang jauh lebih besar. Gitu. Jadi jauh lebih mudah buat dia untuk berhasil di bidang yang dia minati. Terus Pak, kalau dengan hasil ini kemungkinan ada perubahan nggak? Misalnya 6 bulan atau setahun bisa tes lagi, ada bisa berubah? Benar, bisa. Jadi ini nggak jadi patokan bahwa dia kalau saat ini misalnya musikal dia tinggi, dia akan ke situ, itu nggak juga ya Pak ya? Tidak, itulah sebabnya kenapa yang saya sampaikan garis bawahinya itu adalah potret dan per saat ini, relatif per saat ini. Oh, iya. Jadi artinya potret, nah ini maksud saya, jadi supaya Ibu tahu bahwa ini adalah potret, ya kan? Nggak bisa dikomparasi person to person, nggak bisa. Ini adalah individu itu sendiri. Jadi dan itu masih kemungkinan berubahnya itu ke depannya itu masih besar sekali ya. Betul. Seiring berjalannya usia dia semakin rigid. Saat ini kan masih fleksibel gitu ya, masih bisa berubah. Mungkin ada ketemu orang baru yang sangat inspiratif buat dia, tiba-tiba dia berubah. Jadi
Gitu. Tapi seiring berjalannya bertambahnya usia, gitu kan, dia semakin menemukan kestabilan. Kestabilan dari di antara ini yang ada atau kemungkinan ada perubahan di luar ini? Bisa jadi ada yang berubah daripada berubah di luar ini yang ada 7 ini. Kemungkinan bisa kan? Bisa. Nah, misalnya kayak misalnya ada kejadian ekstrim dalam kehidupannya gitu kan, tiba-tiba intrapersonalnya yang jadi yang paling tinggi, bisa juga. Oh, oke. Bisa. Jadi maksud saya artinya kan itu sifatnya, itulah sebabnya kenapa dia sifatnya adalah hanya relatif per saat ini gitu, relatif per saat. Namun kalau ceteris paribus ya tidak terjadi perubahan apapun di perjalanan, ya inilah gambarnya, kurang lebih seperti itu. Oke Bu ya, kita lanjut. Nah, di bawahnya ini yang paling seru nih Ibu sekalian ya. Ini yang paling seru. Saya pun juga gagal di sini. Saya udah ceritakan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. SMA saya 4 tahun Ibu, nggak naik kelas. Kan zaman sekarang kayaknya nggak ada yang nggak naik kelas ya, semua naik kelas. Kenapa? Karena kecemasan, Bu. Kecemasan itu kalau tidak bisa ditangani oleh si siswa yang bersangkutan, maka dia itu bisa kayak leher botol. Jadi botolnya besar, yang keluar sedikit. Nah, itu yang disebabkan kenapa? Karena kecemasan itu. Nah, jadi cukup dilihat saja apakah si Fulan memiliki potensi kecemasan yang tinggi atau menengah. Maaf, yang tinggi. Kalau menengah atau rendah, nanti berjalannya waktu dia akan bisa meregulasi dia sendiri gitu. Ini kita harus tahu bagaimana solusinya. Dia itu tinggi gitu. Ya. Nah, tapi tidak juga bisa diartikan, bisa nggak kalau seumpamanya tingkat kecemasan itu 0. Kalau tingkat kecemasan itu 0, jatuhnya ke boredom, kejenuhan, bosan. Cemas itu adalah motivator juga, tapi cemas yang terlalu tinggi jadinya anxiety, jadinya kecemasan gitu. Jadi malah menghambat. Jadi kecemasan itu adalah sebenarnya motivator pada tingkatan yang rendah. Yang tertakar lah maksudnya, bukan rendah. Tapi kalau dia terlalu tinggi merugikan, jadi menghambat. Nah itu yang terjadi. Kalau pengalaman saya dulu itu artinya adalah kalau setiap kali ada ujian yang namanya angka, hitungan dan lain-lain, tangan berkeringat, kertas ujian robek gitu kan, waktu selalu kurang, jantung berdetak gitu kan. Di ruang kelas ngelihat kanan kiri semuanya sudah berjalan gitu kan, maksudnya udah mengerjakan, kita makin nervous gitu. Jadi lebih banyak waktu habis, tapi anehnya ketika keluar ujian, keluar dari ruang ujian, berbagai jawaban muncul. Tapi kan yang dinilai kan adalah jawaban yang ada di kertas. Nah itu yang kenapa disebut sebagai kecemasan yang tidak terkendali bisa merugikan. Jadi bisa jadi prestasi putra-putri Bapak Ibu tidak sebenarnya sekarang seperti sekarang ini. Misalnya dia memiliki kecemasan gitu ya, bisa jadi dia bisa harusnya lebih tinggi. Tapi karena ada faktor kecemasan itu yang menyebabkan dia itu prestasinya sekian. Nah, kembali lagi yang mau saya sampaikan. Ini bukan artinya adalah jawabannya bimbel. Enggak, nilai si Fulan kurang. Tapi artinya adalah nilainya ibu memberikan dia ikut les ini, les itu, bimbel dan lain-lain karena ibu ingin membantu dia gitu ya. Kasih ibu ingin memberikan dia yang terbaik gitu. Cuma dia nggak menjawab. Karena permasalahannya ternyata adalah pada kecemasan. Nah, ini harapannya nanti bisa didiskusikan. Silakan, ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yovan. Ya, Bu. Ya, saya Fenty, mamanya Raisya, Pak. Ya, Ibu. Nah, saya menanyakan masalah kecemasan ujian. Ya, Bu. Yang Bapak tadi sampaikan, apabila rendah atau sedang menengah ya, Pak ya. Ya, Bu. Itu bisa berubah gitu ya Pak ya, seiring berjalannya waktu. Nah, apakah kecemasan ujian ini dipengaruhi dari faktor usia pada saat dia tes? Apakah semakin usianya semakin bertambah pada saat ini kan tadi Bapak bicara mengenai pada saat tes berikutnya, itu 6 bulan kemudian, atau bisa
seperti Bapak tadi sampaikan di kelas 10 dengan kelas 12. Nah, itu kan bisa merubah, bisa tesnya itu bisa mungkin mendekati atau bisa lebih baik gitu ya Pak ya. Apakah itu dipengaruhi dengan faktor-faktor yang memang selain dari usia, yaitu tadi faktor dia konsentrasi pada saat dia mengerjakan psikotes ini atau yang lainnya gitu Pak. Mohon penjelasannya karena memang ya putri saya memang menengah gitu hasilnya, tapi apakah itu nanti akan mempengaruhi karena itu pun sebagai pada saat saya mendapatkan hasil itu yang menjadikan bahan untuk kami sampaikan ke putri kami karena ini kan berpengaruh untuk kemudian harinya ya Pak ya. Gitu. Mungkin itu aja Pak Yovan, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu faktor utama ya. Kecemasan yang tinggi itu Ibu bisa diartikan konsentrasi yang rendah. Yang mana harusnya si Fulan berkonsentrasi memecahkan permasalahan atau persoalan tes yang dihadapi, justru dia terkonsentrasi ya pada aspek lain di luar daripada soal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dia tidak atau kurang memiliki kendali terhadap atensinya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Nah, salah satu aspek yang terbesar, yang paling istilahnya itu paling berpengaruh dan udah banyak yang mengakui melalui berbagai penelitian dan lain-lain, itu adalah karena gadget, karena game. Aduh, betul Pak, betul. Karena setuju. Game itu adalah kan satuannya game itu adalah FPS. Game itu kan pada hakikinya adalah stimulasi visual yang kalimatnya Bapak yang ini kayaknya bisa direkam nggak nih Pak ya yang tadi itu ya, ditunjukin ke anak-anak. Ini ada apa gadgetnya itu Pak, ada rekamannya nanti akan jadi game itu kan sebenarnya adalah stimulasi visual yang berubah-ubah. Beda kayak Ibu lihat potret, beda Ibu lihat lukisan, itu kan stimulasi visual yang tetap. Nah, game ini berubah-ubah. Tapi berubah-ubah dalam satuan yang sangat cepat. Satuannya namanya FPS, frame per second. Kadang-kadang 40 sampai 60. Nah, bayangkan ada 60 image, ada 60 gambar yang berubah-ubah tiap detik. Tiap detik loh satuannya. Supaya gambar itu berputar. Alhasil kalau dia terbiasa dengan hal itu, dia terbiasa untuk memiliki atensi yang rendah. Maksudnya durasinya nggak terlalu panjang. Sementara, nah ini ya, dia menstimulasi, dia melatih konsentrasi dia dengan sangat cepat, ya. Tapi dia dituntut untuk berkonsentrasi sangat lambat. Contoh, dia berdoa kan itu harus lambat, Bu. Konsentrasinya lebih lambat, atensinya lebih lambat. Dia membaca buku kan atensinya lambat. Nah, kebayang nggak Bu, Ibu terbiasa di jalur yang cepat, tapi dipaksa untuk berjalan di jalur yang lambat. Tentu akibatnya jenuh. Nah, itu yang berpengaruh kemudian pada dia tidak memiliki endurance, daya tahan belajar yang lama. Gampang jenuh jadinya. Kalaupun dipaksa, mungkin dia takut sama orang tuanya, atau dia takut sama faktor lain, seperti itu. Tapi hasilnya tidak akan maksimum. Nah, yang menarik di Jakarta itu adalah kasih sayang orang tua wujudnya adalah gadget. Kan gitu. Jadi artinya sebenarnya, ya gimana saya mau menjelaskannya. Jadi artinya ini yang sedang kita hadapi juga banyak. Ada siswa-siswa yang kami sedang dampingi, itu adalah karena orang tuanya yang sebenarnya, orang tuanya ingin dia bisa berkonsentrasi, tapi orang tuanya sendiri yang memberikan gadget. Karena mungkin kasihan gitu ya, sayang atau apa. Jadi poin yang mau saya sampaikan, kembali lagi, sadari, gadget atau game itu adalah sebenarnya gadget atau game online atau game apa itu adalah stimulasi visual yang berubah dengan sangat cepat. 60 gambar per detik. Tapi dia dituntut membaca buku, dia dituntut berdoa, dia dituntut beribadah dengan atensi yang cenderung lebih lama atau cenderung lebih lambat. Kira-kira bisa nggak? Itu dia. Nah, bayangkan kalau seumpamanya dia itu adalah pengguna yang aktif. Artinya mainnya bisa berjam-jam, apalagi kalau lagi PSBB. Maksudnya lagi sekolah sekolah jarak jauh gitu, PJJ. Ya, jadi akibatnya dia bisa tidurnya subuh, gitu kan? Nah itu yang terjadi. Nah itu bukan permasalahan Ibu saja, ya, bukan artinya banyak yang sebenarnya mengalami hal tersebut. Itulah sebabnya kenapa
Penting diberikan kesadaran kepada siswa bahwa tanpa dia sadari, kesenangannya dia itu sebenarnya membuat atensinya berkurang. Nah, kalau atensi dia berkurang, memori dia kena imbasnya. Nah, kalau konsentrasi dan memori dia berkurang, maka komprehensi dia kena imbasnya. Komprehensi itu apa? Pemahaman. Dia baca tapi dia nggak paham. Waduh, jadi caranya gimana dong Pak? Serem jadinya. Hah? Ya, otomatis ya harus ditingkatkan konsentrasinya, dilatih dulu, kurangi, berikan kesadaran. Itulah sebabnya kenapa sesi ini ditujukan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu benar-benar paham apa sih sebenarnya bahaya daripada gadget, apa sih bahaya daripada game, lalu kemudian bagaimana supaya putra-putri Bapak Ibu itu bisa kemudian meregulasi itu sendiri. Bukan berarti nggak boleh, melainkan dia harus tahu batasannya. Gitu. Jadi kalau seumpamanya pengguna aktif, itu adalah pengguna-pengguna kalau berdasarkan kajian-kajian, pengguna aktif itu adalah pengguna yang 5 jam nonstop. 5 jam nonstop aja itu udah hitungannya pengguna aktif. Nah, itu. Jadi artinya harus ada supaya dipuasakan atau yang bahasa kerennya digital detox. Jadi harus bisa supaya atensi dia nggak kena. Gitu. Sama Bu, kayak Ibu suka minum kopi. Kalau Ibu suka minum kopi, maka kadar kafein yang membuat Ibu melek makin lama makin naik. Supaya Ibu bisa meregulasi itu, ya Ibu harus mendetoks itu. Maksudnya mendetoks gimana? Katakan sebulan Ibu nggak pakai kopi lagi. Lalu kemudian rate-nya akan turun lagi. Baru kemudian nanti akan gradual naik lagi. Nah, itu yang artinya kalau Ibu kan mungkin bisa mengontrol. Sementara kalau siswa mungkin perlu dikasih pemahaman. Ada pertanyaan dulu, Bu? Pak Yofan, ya, Bu. Boleh bertanya dulu Pak. Ini kan tadi yang dibicarakan masalah gamenya ya. Tapi kalau dia intensitas bergadgetnya tinggi, tapi tidak bukan untuk games, itu akan berpengaruh juga nggak Pak ke efeknya seperti bermain game ini? Oh enggak. Tadi kan yang sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu adalah yang stimulasi visual berubah-ubah dengan cepat. Kayak game. Nah, kalau umpamanya Ibu baca buku e-book gitu ya, baca buku, ya kan enggak berubah-berubah. Jadi itu nggak masalah ya Pak ya, kalau yang walaupun dia cukup intens tapi nggak buat game ya. Betul. Ibu perhatikan nih kata-kata saya nih Bu. Ya, ini yang menarik nih. Bahwa setelah PJJ ini akan ada turbulensi emosi, gangguan emosi yang sangat dahsyat sekali pada anak. Kenapa? Kalau dia terbiasa main game, wah ini gimana nih, jadi gampang marah, gampang terusik, gampang gampang depresi, coba aja. Karena kan lebih banyak kalau dia, ini saya bicara kalau yang ikut banyak menggunakan game online itu, ya. Kalau enggak gitu. Karena kan artinya apalagi kan ada istilah apa kemarin itu saya dikasih tahu, mabar, ya. Mabar ini namanya. Bareng ya. Ya. Gitu. Jadi kan dia makin tingkat arousalnya tinggi. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus diberitahu juga kepada yang bersangkutan, putra-putri Bapak Ibu sekalian. Pak, maaf, dengan kondisi PSBB dan juga kita belum tahu sampai kapan nih Pak, karena kan istilahnya kita tahu sendiri anak-anak kan belajar di rumah, terus dia juga setelah PJJ mereka juga harus mengerjakan soal, semuanya juga disubmit secara online, dan juga kehidupan mereka yang sekarang kebanyakan terkungkung di rumah dengan adanya istilah Bapak tadi turbulensi emosi itu kan kekhawatiran kita yang cukup besar ya, terutama untuk generasi anak-anak sekarang yang mengalami masa pandemi seperti ini yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Nah, untuk mengatasi hal itu Pak, intinya sebagai orang tua, karena itu kan untuk kita antisipasi. Jadi ya memang kami juga mendapati banyak yang seperti itu Bu. Jadi artinya yang paling ekstrim adalah sekarang ini, sebelumnya si Fulan ini peringkat 1 kata ibunya. Lalu kemudian karena PJJ, lalu kemudian nilainya semuanya di bawah KKM. Jadi punya selidik. Putus Pak. Bagaimana Bu? Halo, terdengar ya Bu ya? Ya. Ya. Jadi singkat cerita,
ternyata dari yang peringkat atau prestasinya bagus gitu ya, semenjak PJJ ini ternyata prestasinya tuh turun disebabkan karena punya sidik ternyata dia lebih banyak di depan komputer gitu ya, lalu kemudian tidak dalam konteks belajar melainkan tadi main bareng sama teman-temannya dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi sebenarnya kita harus memberikan nomor satu detox dulu, Bu. Diberikan kesadaran dulu, sadar dulu. Dia harus sadar dulu nih bahwa terlalu banyak gadget buat kamu itu akan pada akhirnya merugikan kamu sendiri. Kalau dia sudah sadar, kalau dia bisa mengendalikan sendiri, kendalikan sendiri. Kalau sekiranya bisa diregulasi oleh keluarga, regulasi oleh keluarga. Misalnya dijatah jam berapa. Kalau tidak, maka datang ke profesional, minta bantuan. Dalam artian istilahnya apakah itu sesinya adalah coaching, apakah sesinya itu adalah terapi. Kalau udah terlalu parah ya harus diterapi gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi artinya nomor satu tetap si siswa yang bersangkutan itu harus tahu dulu bahayanya dia, bahayanya itu. Kenapa? Sekarang kan artinya adalah dengan dalam tanda kutip waktu lebih longgar. Mungkin sekarang yang dulunya pada zaman sekolah dia harus bangun jam 5 pagi, jam setengah 5 pagi. Dia bisa bangun jam 7 atau jam berapa. Nah, lalu kemudian dia membuat hal itu tidurnya makin larut, waktu terlalu banyak. Gitu loh. Jadi waktu terlalu banyak ini justru larinya adalah makin membuat dia turun tuh ke bawah. Padahal sebenarnya PJJ ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kalau waktu yang banyak, maka dia bisa sebenarnya lebih banyak kesempatan meningkatkan potensi dirinya. Misalnya, kalau sekiranya dulu-dulu dia nggak punya waktu untuk meningkatkan konsentrasi atau meningkatkan memori dia, nah sekarang dia punya waktu untuk melatih itu. Nah, jadi kan artiannya adalah yang mestinya kesempatan justru menjadi apa namanya musibah buat dia. Kenapa? Karena lebih banyak digunakan untuk hal yang merusak dia. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi artinya poinnya gimana? Tolong Ibu berikan penjelasannya. Nanti setelah ini saya akan dalam 2 hari, 3 hari ke depan, mudah-mudahan saya bisa buat linknya. Jadi bisa saya share apa namanya rekaman ini gitu ya. Ini kan direkam. Lalu kemudian bisa menjadi bahan pemahaman juga buat siswa yang bersangkutan. Karena memang susah, Bu. Susah, manusia tidak dilatih untuk seperti itu. Maksudnya apa? Manusia lebih jatuh kepada kenikmatan jangka dekat dibandingkan kenikmatan yang masih jauh. Kalau Ibu bilang, coba nanti kalau konsentrasimu bagus, maka 10 tahun lagi kamu bisa jadi orang. Misalnya kan kata orang tua kayak gitu. Atau 15 tahun lagi jadi orang gitu. Sementara temennya ngajakin dia mabar, enaknya langsung. Kan gitu, jadi nggak sepadan. Iya, betul. Jadi maksud saya, Ibu ngomong bahwa nanti kalau kamu konsentrasinya bagus apa aja, kamu nanti jadi orang gitu kan, klasik gitu ya. Tapi kalau seumpamanya dia diajakin teman-temannya rame-rame, mana yang lebih kuat menurut Ibu atraksinya? Ya pasti ke teman-temannya. Nah, harapannya dengan dia diberikan pemahaman ini, maka mudah-mudahan dia bisa membentengi dirinya. Dia tetap main, tapi pada batasan. Nah, kalau sekiranya Ibu bisa ya lakukan itu sendiri, kalau tidak maka nanti kita akan buatkan sesi konselingnya. Tapi tetap kekuatan yang paling utama itu ada di family. Jadi artinya ya orang tuanya harus terlibat, bapaknya, ibunya, dan harus komit. Karena komit itu maksudnya begini, ya jangan dikasih kalau umpamanya memang ada ibu bapak udah bikin jadwal gitu ya, jadwalnya jam sekian sampai jam sekian itu adalah no gadget ya no gadget. Nah, kalau no gadget harus ada filler. Jangan no gadget tapi nggak ada filler. Filler itu aktivitas pengisinya apa? Jadi harus solusi itu harus komprehensif, semuanya kena gitu. Kalau umpamanya nanti diambil, lalu solusinya bagaimana? Nah, seperti itu. Oke, Bu. Pak Yovan, boleh saya sedikit berbeda pendapat nggak? Sharing aja sih, atau analisa saya aja gini. Mungkin untuk anak-anak yang memang demen game atau gadget, mungkin salah satu tingkat kecemasan mereka, salah satu pemicunya itu dari HP, mungkin bisa itu juga. Tapi kalau saya lihat tadi dari baca yang tulisan ini mengenai kecemasan akan ujian, bisa nggak sih faktor guru dalam memberikan, kita ngomongin ujian ya, penjelasan guru mungkin yang kurang jelas, sedangkan ini mereka harus ujian nih, sebenarnya mereka materinya mungkin nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti, terus gurunya mungkin yang ngasih penjelasannya nggak bagus gitu, itu mempengaruhi, bisa nggak itu satu. Terus yang kedua,
bisa nggak juga mungkin anaknya mungkin saya sudah pasang target nih, gitu loh, pasang target sekian, gitu, nilainya sekian, 100 gitu, ternyata karena dia memasang targetnya yang 100 gitu, mungkin itu yang membuat dia kecemasan, atau bisa juga mungkin tidak ada persiapan waktu pas ujian. Itu kan juga bisa faktor mempengaruhi. Itu kira-kira masuk nggak ke situ, Pak Yovan? Baik. Jadi kalau sekiranya dari aspek penjelasan guru, gitu. Jadi kalau penjelasan guru pasti bisa dibilang bahwa tidak ada yang sempurna. Dalam arti pasti ada ketidakjelasan dan lain-lain. Ya. Tapi kecemasan ini lebih dipengaruhi oleh self-efficacy. Self-efficacy itu teman dekatnya, ponakannya, self-confidence. Jadi bagaimana dia yakin bahwa dia memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi maksudnya artinya adalah kalau dia pede, dia yakin bahwa dia kan ada, ibu juga kadang-kadang kan misalnya ibu, kalau masakan ini saya bisa gitu kan. Somehow di dalam diri ibu itu ada pede. Walaupun itu belum terjadi, saya yakin saya bisa nih melakukan ini. Nah, PD itu yang sebenarnya memperisai ya kan dari tingkat kecemasan itu. Walaupun stresnya tinggi karena ibu sudah tahu, ibu yakin bahwa ibu bisa, jadi roadmap-nya itu langsung tertata. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan seluruh atensi ibu terarah kepada step by step itu. Nah, pada orang yang cemas, itu sebenarnya adalah dia sendiri bertanya-tanya, saya mampu nggak ya? Saya punya nggak ya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Akibatnya, roadmap-nya itu masih ngambang. Apa nih tahap-tahapnya yang harus dilakukan? Jadi ketika tahap-tahapnya juga masih ngambang, lalu kemudian ditambah stresor, ditambah dengan faktor yang membuat dia tertekan, yaitu adalah waktu, gitu ya, ya makin lagi. Jadi singkatnya apa? Cara salah satu untuk membuat dia itu kecemasan itu dia bisa kendalikan, PD-nya ditingkatkan. Dan makanya saya bilang, PD-nya itu ditingkatkan, jadi ini ada 3 serangkai nih, ya, kecemasan, percaya diri, dan konsentrasi. Ini 3 serangkai nih. Gitu. Jadi kecemasan, kalau orang cemas berarti konsentrasinya kurang. Dan umumnya kalau orang cemas pasti juga percaya diri dia. Kalau percaya diri itu bukan kata yang tepat, self-efficacy ya. Artinya kemampuan dia, percaya keyakinan dia bahwa dia mampu menuntaskan tugas atau aktivitas tersebut juga rendah. Nah, nah kalau sekiranya self-efficacy dia rendah, kalau keyakinan diri pada menyelesaikan tugas itu rendah, ujungnya kemana, Bu? Ujungnya adalah motivasinya rendah. Jadi motivasi mengentaskan itu rendah. Itulah sebabnya mengapa karena ada sebenarnya siswa target kami, kalau sekiranya ibu-ibu itu sudah paham ini, lalu dijelaskan, harapannya siswa setelah dijelaskan sama ibu, ya kan, artinya secara lingkup family gitu, setelahnya dia bisa terbangun nih kesadaran internal untuk dia membangun dirinya sendiri. Jadi nggak perlu diarahkan lagi, maksud saya seperti itu. Dia tahu bahwa dia akan belajar sama seperti dia lapar, dia makan. Harapannya itu adalah terjadi seperti itu. Nah, tadi saya ada sampaikan bahwa kok ujung-ujungnya orang yang nggak percaya diri terhadap melakukan sesuatu, ujung-ujungnya ke motivasi. Iya, karena untuk melakukan sesuatu supaya dia termotivasi oleh dirinya sendiri, dia itu harus nomor 1 memiliki pemahaman untungnya buat dia melakukan itu apa. Dia tahu nggak untungnya untuk melakukan itu buat dia atau apa. Kalau dia udah tahu untungnya untuk melakukan itu apa, yang kedua, dia itu percaya diri nggak bahwa dirinya memiliki kemampuan itu. Dua-dua ini harus ada. 1 kali 1 maka 1. Artinya apa? Yang satunya itu adalah motivasi. Satunya aja hilang, dia yakin dia bisa, tapi buat saya untungnya apaan? Motivasinya 0, alias nggak ada motivasi. Atau dia yakin ini ada bermanfaat, tapi kayaknya susah banget Bunda, aku nggak yakin aku punya. Motivasinya juga 0. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa yang harus dibangun, kalau tadi pertanyaan Ibu, gurunya itu kurang sempurna, mohon maaf, gurunya penjelasannya itu kurang menjelaskan, ya, tetap artiannya itu pengaruhnya akan kecil kalau percaya diri dia tinggi terhadap kemampuan dia. Dia nggak ngerti sama guru 1, dia tanya sama guru yang lain. Dia nggak ngerti dengan guru 1, dia nggak ngerti dengan guru 2, dia tanya ke maha guru, Google. Jadi dia akan selalu bisa mencari kayak begitu.
Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti untuk kecemasan atas ujian saya sudah dapat gambarannya. Cuman ya tadi berarti tadi yang Pak Yohan bilang tetap ya itu 3 serangkai itu yang tidak bisa dipisahkan ya, supaya kecemasannya itu kecil ya. Kecemasan. Berarti sebenarnya kalau saya bisa lihat gimana caranya kita harus memotivasi anak-anak untuk percaya diri pada saat dia ujian, gitu, ya kan? Karena kan sistem belajar kita itu ya seperti kita tahu minggu ini kita ujian dengan materi sekian, mata pelajarannya sekian, ya kan? Nah mereka itu kan harus mempersiapkan. Ada anak yang karena dia mungkin tidak siap, akhirnya dia sudah stres duluan, motivasinya akhirnya udah turun. Nah itu yang tadi Pak Yohan bilang, triknya kita harus bangun dari dalam berarti ya. Itu nggak ada ilmunya berarti kan. Kalau nggak ngerti gurunya kita bisa bimbel atau bisa apa. Tapi kalau ketidaksiapan mereka mungkin kita masih bisa ngatur, belajar jauh-jauh hari. Tapi kalau motivasinya mereka itu yang harus kita, kepercayaan diri mereka itu yang harus kita bangun untuk mereka kan. Ya, itu bagus pernyataannya, betul. Jadi kalau tidak bisa masih bisa ada bantuan, tapi kalau tidak mau, nah itu yang susah kalau tidak mau. Betul, Bu. Baik, ada lagi ibu-ibu sekalian? Belum ya? Baik, jika demikian saya lanjut lagi ke bawah. Di bawah ini sebenarnya lebih ke arah risalah, ya. Lalu kemudian ya ini lebih ke arah rekomendasinya, pendidikannya, apakah IPA atau IPS, lalu kemudian rekomendasi profesi. Jadi rekomendasi profesi itu adalah profesi 1 ya, itu adalah misalnya minat memainkan instrumen, lalu mendengarkan orang lain dan lain-lain dan turunannya. Lalu profesi 2 itu adalah buku dan turunannya gitu ya. Lalu profesi 3 itu adalah seperti yang bisa dibaca. Itu sifatnya adalah secara prioritas. Ini prioritas nomor 1, rekomendasi nomor 1, prioritas nomor 2, rekomendasi nomor 2 gitu. Dan yang kedua, itu adalah jenis-jenis profesinya tidak terbatas pada yang terdaftar loh, Bu. Itu artinya juga bisa turunannya gitu, maksudnya yang masih berkaitan dengan hal tersebut. Ada pertanyaan dulu, Bu, mungkin? Pak mau bertanya. Oh, siapa duluan? Bu. Aku ya. Ya. Pak, ini kan ada yang namanya deskripsi kepribadian. Nah ini kan ya kalau nggak salah kan bisa nggak isi? Maaf, putus-putus Bu. Ini personality itu Pak. Enggak Pak, nih kan ada deskripsi kepribadian gitu kan. Nah bisa nggak sih ini apa tuh berubah gitu loh? Ya. Anak saya nih ya, anak saya lah gitulah. Jadi misalnya dia ini berhati-hati gitu kan. Kemudian bisa nggak personality itu kepribadian itu berubah misalnya gini, seandainya saya akan menghadapi ujian, saya akan berubah nih, shifting nih. Aku jadi percaya diri gitu. Atau soalnya saya pernah ikut beberapa ada pelatihan gitu, pakanya sok pinter nggak gitu, yang ini saya gitu. Itu sebenarnya personality itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Jadi misalnya dia ditekan untuk misalnya ya, dia itu sebenarnya tidak suka berbicara di depan umum gitu. Cuman karena kondisi, dia bisa shifting itu, dia bisa menjadi soal speaker yang handal pada saat presentasi aja gitu. Nah, setelah presentasi itu selesai, dia shifting lagi tuh ke istilahnya dia lebih introvert gitu, bukan ekstrovert gitu. Nah, maksud saya ini bisa nggak sih kita ngakalin ini anak-anak kita, terus terang nih anak saya nih katanya kecemasannya tinggi. Maksud saya tuh bisa nggak sih kan? Maksud saya latihan apa yang bisa membuat itu shifting hanya sebentar gitu loh. Kalau nggak salah sih bisa kan shifting sebentar, tapi dia akan terus kembali lagi ke kepribadian dia utama gitu. Betul nggak sih Pak? Baik. Mungkin apa saya yang salah ya?
Jadi saya jelaskan dulu. Nomor satu yang namanya personality itu kan adalah kecenderungan berespon yang cenderung tetap. Itu dulu, jadi kecenderungan berespon yang cenderung tetap. Wah, ibu pemarah nih, ya kecenderungannya ibu selalu merespon marah, kan begitu. Jadi artinya kecenderungan merespon yang cenderung selalu tetap. Nah, tadi ibu ada berkata bisa nggak kalau dia itu shifting dulu sebentar gitu ya? Ada nggak latihannya yang ibu bilang? Latihan? Iya. Ada nggak latihan? Soalnya untuk menghadapi kecemasan itu, Pak. Nah, dengan demikian, ketika ibu bicara latihan itu apa, Bu? Itu mengindikasikan skill. Ya. Nah, latihan kan itu adalah skill, bukan kepribadian. Namanya latihan itu larinya ke skill. Nah, dan ibu benar. Artiannya adalah dia itu cemas adalah karena tanpa dia sadari, dia melatih responnya untuk merespon cemas duluan, alias jadi cemas itu adalah skill, dalam tanda kutip skill, karena dia membiasakan. Jadi kalau ibu tanya, bisa nggak kecemasan dirubah? Ya bisa, Bu, karena itu bukan sifat, bukan personality. Oh, cemas itu kayak anxiety kayak gitu itu bukan kepribadian, Pak? Bukan, dia bisa dilatih. Oh, oke. Ya, dia bisa dilatih. Kenapa? Karena itu memang istilahnya adalah, jadi pada saat latihan itu kan ada yang intentional, ada yang unintentional. Ada yang memang dia niatkan, dia melatih, ada yang tidak sengaja. Contoh, ibu misalnya kan, misalnya si Fulan itu bukan perokok. Dia bergaul sama orang-orang yang merokok, ya dia kemudian tanpa dia sadari dia jadi merokok misalnya seperti itu. Jadi poinnya adalah itu tidak secara dia. Jadi poin yang mau saya sampaikan artinya adalah bahwa kalau sekiranya anxiety tadi itu adalah hal yang bisa dirubah melalui yang tadi Ibu bilang persis, latihan. Jadi karena selama ini latihannya apa itu, Pak? Latihannya itu apa, Pak? Nomor satu, karena selama ini yang mau saya sampaikan, karena selama ini dia itu sudah melatih dirinya untuk merespon secara cemas dulu. Latihannya gimana? Nah, latihannya nomor satu, putus dulu hal-hal yang selama ini menyebabkan dia menjadi anxious, menyebabkan dia itu menjadi cemas. Apa? Misalnya gadget berlebihan. Tanamkan dulu skill baru. Artinya kamu main gadget 1 atau 2 jam aja ya. Karena kamu sadar nih begini. Itu dulu, Bu. Jadi sebelum ibu artinya memberikan intervensi perbaikan atau terapi perbaikan, penyebabnya dulu dihilangkan dulu. Karena percuma. Kalau psikis, Pak, maksudnya gini loh, psikologis gitu loh. Jadi secara nggak sadar gitu, dia gadget enggak gitu loh, dia bisa kontrol. Cuman psikis gitu loh, misalnya mungkin harapan orang tua mengecewakan yang kayak gitu tuh gimana itu, Pak? Itu bisa jadi orang tua maksud ibu mengecewakan harapan orang tua gitu maksudnya? Ya, maksudnya kan misalnya nih dia, aduh, aku takut nih kalau misalnya dapat jelek, nanti orang tuaku marah atau gitu. Betul. Nah itu yang juga masuk, Pak. Betul, benar. Itu disebut sebagai shifting paradigm. Jadi dia itu merubah persepsi dia merubah respon dia merubah respon. Dia merubah respon adalah sebelumnya diawali dengan apa yang dia pahami dulu harus berubah. Pemahaman dia terhadap tuntutan orang tua yang awalnya sebagai beban, dia rubah menjadi sebagai pemicu. Akibatnya tentu responnya berubah. Nah gitu. Jadi kadangkala komunikasi yang tidak pas dalam arti ibu memberikan dia itu suatu permintaan atau ya katakan permintaan lah ya. Nah dipahaminya kita mikirnya kita ngasih motivasi nih, Pak. Iya, ibu ngasih motivasi, yaitu kan niat ibu, betul ya? Niat ibu menyampaikan. Betul, niatnya. Tapi yang dia tangkap mungkin adalah beban. Nah, itu maksudnya jadi harus dicek dulu perbedaan itu. Jadi mungkin kita ngomongnya mesti pelan-pelan kali Mama Ganen. Enggak, sebenarnya harus dikonfirm apa yang kita sampaikan sama enggak gitu loh. Iya. Iya, betul. Satu visi menyamakan persepsi, dia menangkap nggak apa yang kita maksud itu ya, gitu ya. Takutnya biasanya suka beda persepsi, itu dia ya. Iya, betul. Ya. Jadi harus satu persepsi. Betul. Demikian. Ada lagi Bu pertanyaan?
Oke Pak, makasih Pak Yovan. Sama-sama Ibu. Pak Yovan, Ya Bu. saya mau bertanya Pak, ini anak saya kan sudah yang SMA ini dia sudah ambil jurusannya IPS, tapi ternyata di hasil rekomendasi ini dia IPA. Ini bagaimana nih Pak? Dan rekomendasi pekerjaannya dia yang pertama itu justru pekerjaan dari bidang IPA. Nah, waktu Ibu menjuruskan bagaimana? Ya itu dia. Saya telat memang psikotesnya, terus juga dia merasanya ya saya memang 50-50 gitu, dia bilang. Dia merasa antara IPS sama IPA dia bisa menguasai, cuman kan ya ternyata memang hasilnya beda ya Pak ya setelah psikotes ini gitu. Ada kemungkinan nggak Bu, artinya dirubah gitu? Maksudnya itu kan kebijakan pindah ke IPA gitu ya Pak ya. Sepertinya sih kalau ini sudah telat sih Pak. Nah, karena sudah ada ulangan tengah semester, sudah ada nilai ininya IPS-nya, kan dia nilainya harus lengkap kan. Kalau menurut hemat saya Bu, ya Ibu coba aja, karena kan PJJ ini kan waktu lebih luas kan. Jadi katakan misalnya harus mengejar beberapa kredit pelajaran, ya mungkin dia bisa kejar kalau dia memang sungguh-sungguh, itu satu. Tapi yang kedua, kami juga di Total Mind Learning, kami juga pernah mendapati kasus di mana itu adalah seorang perempuan IPS, tapi dia ingin sekali untuk masuk ke kedokteran gigi. Bisa tuh dia masuk, dan dia kuliah di kedokteran gigi, udah jadi dokter gigi malah. Maksud saya kalau dia memang sungguh-sungguh ya dia bisa. Nah kembali lagi, ujung-ujungnya kan adalah bagaimana membangun internal drive untuk siswa yang bersangkutan. Jadi karena kalau sudah bisa dibilang ini kan sudah telat ya Pak ya, kalau dia mau ngambil IPA sudah kesempatannya sudah kecil gitu. Jadi kita memicu dia untuk ke IPS-nya ya Pak ya. Iya betul. Itu adalah bisa saya bilang the last resort gitu. Harapan yang terakhir itu nggak bisa lagi. Tapi artinya kalau sekiranya masih bisa diperjuangkan untuk pindah ya pindah, kalau enggak ya juga tadi yang tadi saya sudah berikan ada contohnya yang bisa pindah dari IPS gitu kan ke IPA bisa juga. Tapi memang gitu kan kebijakan sekolah sih Pak ya. Dua-dua itu akan keras. Demikian. Ada lagi Bu? Oke, ibu-ibu sekalian, kembali lagi saya mau bertanya apakah ada pertanyaan, karena sekarang jamnya ini jam 4.50, mungkin ibu-ibu ada aktivitas lain yang harus dikerjakan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Nanti saya akan usahakan dengan teman-teman di sini dalam waktu 1-2-3 hari lah, nanti linknya akan kami share untuk mendapatkan rekaman ini. Pak, saya boleh bertanya Pak? Gini Pak, kalau untuk kalau anak ini kan dasarnya konsentrasi belajarnya tuh agak kurang ya. Terus ditambah lagi dengan PJJ ini dia lebih banyak main gadget. Nah itu untuk mengatasi pola belajarnya gimana ya Pak? Biar dia bisa lebih konsentrasi dan agak susah saya mengajarkannya Pak, kalau yang seperti itu gimana ya Pak? Betul, karena memang ini dia Bu, ini yang saya agak khawatirkan, ini yang kami agak khawatirkan juga. Jadi makin banyak dalam konteks, mohon maaf PJJ ini gitu ya, bukan saya mengatakan PJJ-nya yang salah, tapi justru siswa ini terlena oleh PJJ ini. Jadi akibatnya dia punya konsentrasi semakin rusak gitu ya. Salah satunya adalah karena terlalu banyak dengan game online itu atau game gitu ya, secara atau gadget atau apapun itulah. Jadi poin yang mau saya sampaikan, harapannya adalah setelah ini ibu-ibu bisa memberikan penjelasan ya, diskusi bareng-bareng dengan siswa yang bersangkutan, jelaskan bahwa artinya PJJ ini adalah kesempatan buat dia untuk membangun dirinya, bukan untuk makin merusak dirinya. Jadi kenapa? Karena semua waktu jauh lebih panjang, waktu jauh lebih lama gitu kan di tangannya dia. Ini sesuatu kesempatan loh yang tidak akan pernah datang lagi. Jadi mestinya keluar dari PJJ, dia itu menjadi super genius. Kenapa? Karena ini waktu ini adalah dia harus investasikan untuk membangun dirinya yang sebenarnya nggak ada waktu. Kalau dulu zaman sekolah dia terjebak macet, nyampe rumah udah capek gitu kan. Nah sekarang dia nggak kemana-mana.
gitu. Nah, tapi tetap memang harus ada gitu. Nah, itu harus ada apa namanya koridornya, kurikulumnya atau apa gitu ya, step by stepnya apa yang mau dibangun. Nah, itu yang tadi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, berikan penjelasan. Nah, kamu ini konsentrasimu kurang. Kalau konsentrasimu kurang, maka pasti berpengaruh kepada daya ingatmu. Kalau daya ingatmu dan konsentrasimu kurang, maka apapun yang kamu baca, kamu nggak akan paham. Kalau kamu nggak paham apa yang kamu baca, sampai kuliah pun kamu jadinya nggak maksimal. Kalau tingkat konsentrasi belajar anak itu tergantung dari umur nggak sih, Pak? Ya, memang ada kaitannya dengan usia, Bu. Tapi artinya tidak juga bisa diartikan. Maksud saya terkait dengan usia itu begini. Kalau tingkat konsentrasi umur 10 tahun gitu ya, tentu berbeda dengan umur 15 tahun. Kalau Ibu bertanya tingkat usianya berpengaruh, ya berpengaruh. Tapi artinya nanti ada secara spesifik, iseng-iseng aja Ibu ukur tingkat apa namanya pemahaman dia. Minta dia baca buku pelajarannya. Coba kamu pilih buku pelajaranmu, satu chapter aja. Kasih dia waktu 10 menit. 10 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Baca, selesai baca 10 menit, coba tutup. Lalu kemudian, apa yang kamu pahami tadi? Terangkan. Ibu ukur berapa persen pemahaman. Nah, itu sudah menjadi suatu indikasi lah buat Ibu ya, terkait dengan tingkat pencerapan dia. Bagaimana dia istilahnya menyerap daripada materi yang dia baca. Berarti beda ya Pak, apa namanya untuk mengajarkan apa namanya tingkat konsentrasi anak itu antara umur 10 tahun dan 15 tahun itu beda ya Pak polanya Pak ya? Sebenarnya nggak ada pola. Nah, ini menarik nih yang Ibu bilang. Jadi orang untuk belajar butuh konsentrasi. Itu satu. Orang untuk belajar butuh konsentrasi. Ya kan? Tapi tidak ada kurikulum konsentrasi loh. Nggak ada kan, nggak diajarin di sekolah kurikulum konsentrasi. Jadi akibatnya kalau si Fulan bisa ya bersyukurlah si Fulan. Kalau si Fulan nggak bisa ya itu nasibnya dia. Dan, nah itulah sebabnya kenapa yang harus disampaikan artiannya adalah bahwa konsentrasi itu tidak ada kurikulumnya tapi bisa dilatih. Dan bisa dilatih bagaimana? Artiannya adalah bahwa tidak ada. Oh, kalau 10 tahun cara melatihnya begini, kalau 15 tahun caranya begitu. Nggak seperti itu. Sama. Kami punya metodenya untuk meningkatkan konsentrasi. Itu yang kita sebut sebagai training daripada konsentrasi, peningkatan konsentrasi. Namun sebelum training konsentrasi itu diberikan, itu nggak akan ada gunanya, Bu. Kalau seumpamanya ada dua prakondisi. Nomor satu, faktor yang merusak dihilangkan dulu. Dan yang kedua, kesadaran si Fulan itu harus terbangun dulu. Jadi nggak ada guna dia ikut training konsentrasi kalau faktor perusaknya tetap ada. Kalau si Fulan ini nggak tahu sebenarnya kenapa dia mengikuti program selain karena dipaksa orang tuanya. Nah, itu jadi harus dipahamkan dulu, ya kan? Artinya bahwa konsentrasimu kurang. Nah, sekarang kita harus melakukan penyesuaian. Kalau kamu biarkan, maka akan begini. Nah, ini penyebabnya adalah karena gini atau karena apa? Sebenarnya bisa nggak kalau sumpahnya kita batasi? Bisa nggak kita atur? Raih kesepakatan tadi yang Ibu bilang komitmen bersama. Kenapa? Kembali lagi kesempatan pandemi PJJ ini. Pengaruhi nggak sih Pak konsentrasi itu? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Maaf. Kejeniusan itu mempengaruhi faktor nggak sih Pak dalam konsentrasi itu? Kejeniusan seseorang itu bisa mempengaruhi faktor ke konsentrasi? Enggak, sama sekali enggak. IQ-nya mungkin ya? Iya, IQ-nya. Sama sekali enggak Bu. Jadi artinya ada orang yang jadi gini, setiap 10 tahun, saya lupa, Flynn effect, efek Flynn itu kalau saya nggak salah. Setiap 10 tahun, satu dekade terjadi peningkatan IQ sekian persen. Tapi pada saat yang bersamaan terjadi penurunan konsentrasi. Kenapa? Ya itu disebabkan karena semakin banyak, Bu. Kalau zaman Ibu dulu kan artiannya juga mungkin hiburan cuma satu, TVRI, ya betul ya Ibu ya? Dan acaranya juga dari desa ke desa. Nah, kalau sekarang itu udah segitu banyak, channelnya ada banyak, lalu kemudian internet ada apa segala macam gitu. Jadi artinya lebih banyak distractornya gitu. Nah itu yang sebenarnya apa yang harus disikapi bahwa itu nggak ada kaitannya. Lebih ke arah bagaimana dia mengkondisikan supaya dia itu bisa untuk membatasi diri. Kata kuncinya membatasi diri.
supaya dia membatasi diri, artinya tidak terlena dengan gadget. Nah, ini tadi ya Bu ya yang saya mau sampaikan. Dengan demikian di akhir daripada sesi kita, Ibu sendiri yang dapat kesimpulan. Bisa nggak sih Pak IQ-nya tinggi, tapi prestasi di sekolah biasa-biasa atau cenderung di bawah? Jawabannya bisa. Kenapa? Ya salah satunya kalau seumpamanya si Fulan tidak bisa berkonsentrasi, dia tidak bisa mengerahkan dia punya atensinya, atau sekiranya dia itu tidak memiliki yang disebut sebagai internal drive, internal motivation untuk dia itu meraih, ya kan, apa yang dicita-citakan di sekolah. Kalau ditanya, ya kan, semua siswa, semua putra putri bapak ibu ditanya, kamu mau nggak jadi juara satu? Kamu nggak pintar? Semua pasti bilang iya. Pertanyaannya adalah, kamu suka nggak untuk belajar? Karena kan salah satu untuk itu kan kamu suka nggak? Nah, itu yang kemudian jawabannya akan berbeda. Oke, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Cukup sih. Cukup Ibu ya? Baik, jika demikian, pas jamnya 4:59. Ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan di kemudian hari yang kemudian diberikan sekarang, bisa melalui WA. Dan dalam waktu singkat, mudah-mudahan kami bisa mengupload videonya dan itu bisa menjadi bahan juga untuk diskusi dengan putra-putri yang ibu-ibu sekalian. Kami sangat berharap mudah-mudahan putra-putri ibu sekalian ini bisa memanfaatkan PJJ untuk menjadi lebih baik setelah selesai PJJ. Baik ibu-ibu ya, terima kasih. Kami akhiri sesinya dan nanti kami akan kirimkan linknya melalui grup. Apalagi ya, ada tambahan Ibu? Tidak? Baik. Jika demikian, terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yovan. Terima kasih banyak Pak Yovan.